jajan di kantin ya? Iya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu apa yang ada di badan kalian, bajunya yang belum rapi dirapikan, jilbabnya dirapikan dulu. Sudah? Oke. Sekarang Anissa, saya Bu. Ini kok geser? Kok pindah tempat duduk? Ini kenapa nih? Mencurigakan kalau ada pindah-pindah kayak gini. Siapa yang masih ingat definisi kalor? Masya Allah. Ya, siap. Kita dengarkan baik-baik. Definisi kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan suhu. Oke, berarti kesimpulan kita kemarin adalah dikatakan sebuah kalor apabila dia merambat, gitu ya. Nah, terjadi perpindahan suhu. Nah, sekarang Bu Rosma tanya, yang dimaksud dengan perambatan itu apa? Syarat terjadinya perambatan suhu. Ayo, ada yang bisa? Perambatan suhu? Ayo, Bu. Oke. Oh, siapa? Ayo, mulai duluan siapa? Ya, perambatan suhu. Gimana? Boleh coba dinyatakan dulu, nggak apa-apa. Nggak, saya ini, Bu. Oke. Saya bisa, Bu. Walaupun saya orang yang masuk, belajar di rumah, Bu. Oh, sekarang dia sudah mengikrarkan dirinya belajar nih. Kita lihat hasil belajar mandirinya dia. Terjadinya perambatan kalor akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, betul. Tepat sekali. Boleh nih nggak masuk terus? Karena ternyata kalau nggak masuk malah pinter loh, Pak. Nah, aja, Bu. Iya. Jangan nggak masuk ya. Nanti SPP-nya cuma-cuma gitu ya, Pak ya. Oke ya, lanjut. Sudah tahu nih definisi kalor, kemudian sudah tahu syarat terjadinya perambatan. Apalagi kira-kira yang kalian ketahui tentang materi yang kemarin? Boleh di flashback, boleh dinyatakan atau boleh di up your hand, dinyatakan deh. Oke, dari tadi mau ngangkat tangan, nggak jadi. Keduluan apa? Gimana? Jadi besarnya kenaikan suhu suatu zat itu sebanding dengan banyaknya kalor yang diserap oleh suatu zat. Oke, betul, tepat sekali. Masih ingat kan yang lain juga? Boleh diulangi sekali lagi. Jadi besarnya kenaikan suhu suatu zat sebanding dengan banyaknya kalor yang diserap oleh suatu zat. Oke, yang namanya sebanding itu berarti kan sama. Kalau suhunya naik suhunya besar, berarti kalornya yang diterimanya juga besar, gitu ya. Kalau yang sedikit, yang kenaikan suhunya, berarti kalor yang diterima juga sedikit. Nah, itu konsep dasar yang sudah kita pelajari pekan lalu. Sekarang coba kita aplikasikan atau kita telaah. Kan kadang-kadang sering banget Bu Rosma tuh dengar kalimat kalian atau semacam pernyataan kalian yang meragukan fisika itu apa sih gunanya, gitu ya. Apa sih fisika itu? Dihitung-hitung, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Itu sering ya? Atau sudah ada pikiran itu? Sudah? Keraguan-keraguan terhadap ilmu fisika. Jadi gini Kak, fisika ini pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah materi kalor ini. Materi kalor ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, pernah nggak mager banget mandi pagi hari? Faktor apa aja yang membuat mager? Dingin. Terus ngantuk. Nah, kalau ngantuk ini udah bawaan. Sulitnya, ini diusahakan sendiri ya Kak ya. Gimana cara mengatasinya? Oke. Salah satu faktor tadi yang kalian sebutkan adalah dingin. Ketika dingin, mager banget mau mandi.
itu penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Konsepnya namanya asas Black. Sudah, Pak? Oke, yuk. Sudah berduduk berkelompok. Sekarang kita lihat LCD proyektor dulu. Bentuk praktikum yang mau kita lakukan seperti apa sih, supaya ada gambaran ya. Iya, fisika punya dunianya sendiri. Lihat ya Kak, di sini ada air panas yang kita tuang di gelas ukur yang lebih besar. Kemudian kita ukur kenaikan suhunya. Setelah kita dapat kenaikan suhunya, nanti kita catat. Nanti ketika ukurnya dipastikan yang tanda merah di bagian tengahnya ini sudah tidak bergerak lagi ya. Kemudian kita masukkan air dinginnya. Itu kalau kalian bisa lihat dengan agak lebih jelas, yang bagian pengukur suhunya itu ketika disiram air panas dia turun kan. Nanti kita coba praktekin ya, gitu ya. Sampai sini, paham apa yang harus kita lakukan? Oke, menurut kalian energi itu bisa diciptakan atau dimusnahkan tidak? Cuma bisa berubah. Oke, gitu ya, hanya bisa berubah. Contohnya kalau yang zaman SMP, energi itu hanya bisa berubah tuh yang kayak apa? Energi kinetik potensial. Energi kinetik potensial. Aplikasi dengan barangnya apa? Boleh jatuh. Gimana? Kita mau ngebuktiin nih, katanya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Lah kenapa? Kemana dia kalau tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, gitu ya? Nah ini coba kita pelajari dengan konsep ini. Oke, yuk. Bu Rosma, tayangan apa yang harus kalian lakukan pertama tahap praktikumnya? Ini adalah lembar observasi pengamatan praktikum kita yang di lembar LKPD kalian sudah ada di halaman pertama ya? Iya. Oke, di halaman pertama kita itu Kak akan mengukur yang pertama benda yang melepaskan kalor. Menurut kalian benda yang melepaskan kalor itu benda yang kalau air, kasus air yang kita lakukan ini, air yang mana yang melepaskan kalor? Panas. Air yang panas, gitu ya. Jadi yang melepaskan kalor adalah air yang panas. Kemudian ada benda yang menerima kalor. Siapa yang menerima kalor? Air dingin. Kita mau lihat. Nah kemudian kita punya massa benda panas. Kita punya massa benda panas. Oke, sekarang dilihat Kak di alat gelas ukur kalian satuannya apa? Mili. Oke, masih ingatkah kalian dengan ilmu yang dulu? Dulu kadang-kadang sudah lupa. Besaran satuan pokok. Ini Bu Rosma mau gali dulu dari M-nya dulu. M ini adalah massa. Kira-kira satuan SI waktu kelas 7 semester 1 gitu ya. Semester 1 ada pelajaran namanya besaran dan satuan. Kira-kira massa itu harusnya satuannya apa? Kilogram. Ada yang selaratnya apa? Oke, yuk. Boleh? Sekarang kita mulai. Diukur dulu air dinginnya berapa suhunya. Sembari jangan lupa mencatat di
Santai aja ngukurnya, relax, kita punya lumayan yang lumayan ini. Yang penting hasil pengukurannya akurat. Buat ya, maaf ya. Mamanya dia ada. Yang terasa memang boleh diukur sekalian. Gimana ukur dulu? Iya, masukin minimal kita melakukan percobaannya 5 kali ya, karena kalau cuma 1 kali khawatirnya tidak aku ya, malah ada yang lebih 7. Boleh nanti ketika kalian presentasi atau menyampaikan hasil percobaannya boleh hanya 3 saja yang dipaparkan. Sudah dapat 5 percobaan? Sudah dapat siapa? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Berapa kali lagi? 1 kali lagi? Tinggal kelompok jagoan. Sekali lagi ya. Isi aja ya. Supaya nggak rombongan diisi. Supaya nggak rombongan diisi. Bisa nggak cek 3
dari benda yang melepas kalor sudah punya 5? Oke, kemudian C-nya sudah dapat? T ini sudah dapat? Sudah. Kemudian suhu campuran sudah dapat? Sudah. Ada yang sulit malah nggak lupa mengukur suhu campuran? Ada? Ada? Nggak ada. Kemudian massa benda 2, massa benda dingin sudah punya? C2 sudah punya? Kemudian suhu benda dingin sudah punya? Suhu campurannya sudah punya? Sudah. Kalau sudah punya data yang ada di kertas tadi, yang ada di paper, sekarang kita hitung menggunakan Excel saja biar cepat. Nanti kita tinggal tarik, gampang dia jadinya. Sekarang setiap kelompok boleh mengambil laptop ini masing-masing. Kira-kira udah ngisi belum? Oke, tabel tadi silakan di setting di laptopnya masing-masing, dibuatkan tabel. Bu Rosma tuh sekalian mau ngeliat kemampuan Excel kalian dalam mengatur tabel di Excel tuh kayak apa. Oke, Kak, untuk yang di tabel, kalau 5 kan banyak gitu ya, di bahan presentasi atau diketik. Tulis saja 3 dari percobaan kalian tadi. 3 teratas atau 3 yang paling kalian yakini untuk perubahan suhunya yang kira-kira yang keren, yang menurut kalian oh ini perfect nih tadi percobaannya, yang kedua atau yang ketiga. Nah itu kita ambil 3 saja yang terbaik. Ada pertanyaan? Kita inputkan ininya dulu, yang dilepas diterimanya nanti. Bisa hanya itu tapi orang bisa. Tuh, dikasih judul dulu. Jangan sampai tabel kalian tuh nggak punya identitas. Kalian lahir aja dikasih identitas lo langsung. Jangan dikasih nama. Jadi tabelnya juga dikasih judul. Judul, kepalanya jangan sampai tabelnya nggak ada judul, nggak ada identitas. Kenapa ini tabel apa? Yang bingung tentang cara mengoperasikan Excel boleh tanya sama Bu Rosma. Kira-kira bisa nih, sudah kadang bikin tabel, belum bikin kepala, gimana caranya nyelipin kepalanya? Gitu ya? Kayak ini bisa, kepalanya nanti. Selesaikan dulu tabelnya. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ayo.
Oke, yuk sudah cukup seininya dulu. Nanti ngedesain tabelnya mau dikasih warna apa kepalanya. Tadi sudah ada yang teriak pink gitu ya. Oke, sudah ada tabel yang kalian masukkan. Oke, nanti di tabel itu kalian sudah punya X1, sudah punya C1, sudah punya delta T gitu ya. Delta T itu adalah suhu si panasnya tadi, kalau di kalor panas dikurang suhu campuran. Nah sekarang letakkan kursornya atau letakkan yang aktifnya itu di key kolom pertama. Key pertama yang percobaan kalian pertama. Key apa? Key lepas. Sudah? Di sini nih, kalau itu tadi datanya Broso masih dipakai kalau lain. Letakkan di bagian sini. Sudah? Oke, kemudian bisa mengoperasikan perhitungan Excel fx-nya. Bu Rosma boleh pinjam laptopnya dulu? Sini. Biar nanti bisa jalan ya. Sudah deh. Punya kalian kalau cuma minimize ya, jadi nggak hilang ya. Oke, lihat kemari ke sininya. Kalau datanya sudah dapat, maka pertemuan selanjutnya nanti setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasilnya. Minimal 3 dari hasil percobaannya. Oke, Bu. Oke ya, siap-siap setiap kelompok untuk presentasi. Oke. Ada. Kira-kira sudah ada gambaran belum tuh dari yang hasil ki lepas ki terima? Kalau sudah ada tahan. Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya di presentasinya. Baru nanti kita buktikan apakah hipotesis kita sebelumnya sampai atau tidak, tercapai atau tidak. Oke ya? Oke, kalau sudah boleh sekarang siap-siap dirapikan lagi mejanya, duduk lagi rapi. Kalau rapinya nggak bisa pakai laptop. Ini juga Ya, nanti kalau lagi. Yang kelompoknya belum fix hasilnya tadi, nanti diskusikan lagi dengan teman, tapi tekniknya tadi seperti itu, seperti yang kalian lakukan. Nanti di pertemuan selanjutnya
siap, kita presentasikan setiap kelompok maju satu orang untuk mempresentasikannya. Kelompok lain kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Boros mau tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, baik untuk pertemuan hari ini, Boros mau cukupkan. Terima kasih atas partisipasi, semangat belajarnya dipertahankan. Pokoknya kalau sudah mulai timbul gejala-gejala non klinis seperti males, kemudian sudah mulai nggak fokus, itu ingat aja lagi tujuan ketika datang ke sekolah seperti apa tujuan awalnya, gitu ya. Kalau sudah, boleh satu orang siapkan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 11 IPA 1 atas partisipasinya hari ini. Tunggu kedatangan guru mapel selanjutnya ya. Sebelum guru mapelnya datang, meja, bangkunya dirapikan, buku-buku fisikanya boleh dibereskan supaya guru yang selanjutnya nyaman masuknya. Ini nanti diantar ya ke tempat Brosma ya. Antar ya. Iya, Bu. Oke, Bu Rosma.